Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Dan hari ini kita mau review dan juga ada pressconnya sebuah film yang cukup menarik. Sangat menarik menurut gua. Karena filmnya ini berjudul Perang Kota atau The City is a Battlefield bahasa Inggrisnya ya. Apa bahasa Belanda itu? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. The City is a Battlefield. Yaudah, sebelum kita sampai ke reviewnya, bagaimana menurut gua dan Sasha tentang filmnya, langsung aja kita ke epicentrum untuk pressconnya. Pressconnya yang sangat ramai itu. Iya, ramai banget. Let's go. Let's go. Selamat Hari Kartini untuk para perempuan di Indonesia. Tanggal 21 April ini gue diundang ke Epicentrum di bioskopnya untuk ke press screening dan juga press conference untuk film Perang Kota, sebuah karya Muli Surya. Langsung aja kita ke studio, let's go. Kadang untuk cinta itu kita harus berjuang, tapi kadang kita juga harus berkhianat. Iya kan? Tapi tergantung dulu nih kita cintanya sama apa. Kalau dari hasil itu dia sangat mencintai Indonesia. Datang dari keluarga yang orang tuanya atau keluarga yang lebih pro Belanda, dia itu rebel. Dia justru ingin Indonesia ini hidup, dia justru ingin Indonesia ini merdeka. Cinta dia tuh ke arah sana. Itu target utamanya dia. Tapi along the way berjalan kita nggak tahu ada yang terjadi kiri kanan. Kadang dia harus berkhianat, kadang dia harus mencintai sesuatu yang lain gitu demi mendapat tujuannya dia itu sih. Tantangannya banyak banget. Dan salah satunya adalah bagaimana berbahasa Belanda dengan tempo tubuh dan pergerakan yang cepat, sementara secara language-nya belum mapan di lidah atau belum mapan di hati gitu. Kalau belum mapan di lidahnya mungkin kita cepat belajarnya, tapi belum mapan di hati itu sulit banget kan, karena kita ya semua pemain nggak pengen kehilangan emosi yang real, nggak pengen kehilangan pikiran yang real dari karakternya. Maka salut banget kan buat teman-teman yang dapat jatah bahasa Belandanya banyak gitu. Kalau di cerita ini Mayang menjalani sebuah bisnis cafe, di mana di era itu Indonesia tuh baru kayak transisi gitu dari merdeka pengen jadi kota vibes metropolitan ya. Jadi dia mengundang banyak musicians from around the world, artis untuk apa ya, untuk menjamu tamu-tamu elitnya. Jadi kehidupan Mayang tuh lebih glamorous, tapi mungkin era itu di politik yang nggak pasti. Ya kebetulan Rahmat ini juga berasal dari Bukit Tinggi, dan secara pribadi pun nenek moyang gue juga orang Bukit Tinggi, dan asli Sumatera Barat juga. Untuk bahasa dan yang lainnya tentu tidak kesulitan ya. Yang paling penting cuman membangun chemistry bareng-bareng dan sering ngobrol aja, itu sih kita lakukan. Awalnya di situ. Dan kenapa settingnya seperti ini? Karena memang sebenarnya saya itu mau buat film yang klasik gitu istilahnya. Kalau seandainya mungkin pernah nonton film zaman dulu gitu, kayak Casablanca gitu, yang dari zaman perang tapi ada kisah cinta gitu. Jadi memang treatmentnya banyak bisa dibilang mengarah ke arah situ gitu, ke klasikan gitu istilahnya. Saya nggak dan dari musik ya gitu, saya juga mencoba untuk begitu kan tadi pertanyaan benar ya, kurang lebih begitu sih. Dan kenapa di toilet itu kan memang mereka pembicaraan rahasia ya gitu istilahnya. Kalau seandainya kita dalam rumahnya kan suaranya pada kedengeran apa segala macam dari tetangga-tetangga, jadi memang untuk menjaga kerahasiaan itu aja sih gitu. Dari workshop fisik, workshop action, workshop musik, begitu juga dengan intimacy coordinator, karena kami menggunakan intimacy coordinator untuk keamanan kami semua dan kenyamanan kami semua gitu. Karena memang di sini digambarkannya dalam skrip adalah hubungan suami istri antara Isa dan Fatimah, dan juga ada Hazil juga, dan kami benar-benar ada workshopnya tersendiri gitu, gimana caranya safety-nya itu seperti apa. Sebenarnya adegan intimasi itu seperti adegan-adegan lain aja, bisa dibilang sama seperti adegan fighting. Koreografi. Gitu. Ada koreografinya, jadi ada hitungannya ketika shot kamera mungkin menghadap samping, bagaimana tekniknya, semuanya itu ada teknisnya.
Karena betul yang dikatakan Chico barusan bahwa sebenarnya intimacy scenes itu serupa dengan fighting scene, di mana itu sangat amat teknis dan koreografis gitu ya. Dengan kesepakatan bersama, tentunya kami melalui beberapa workshop untuk menentukan nih, oke, pengadegannya akan seperti apa, inti dari yang mau ditunjukkan dari adegan ini apa, dan bagaimana kita menyampaikan tanpa ada rasa tidak nyaman dari aktor-aktor dan juga kru yang lain yang ada di lokasi gitu. Jadi kami bisa dibilang sangat beruntung sih di film ini, walaupun memang adegan intimasi yang ada di film itu adalah bisa dibilang salah satu unsur utama film ini, cuma itu sangat bisa dilalui dengan sangat aman dan nyaman gitu. Researchnya cukup panjang gitu, ngobrol sama banyak orang juga, baca bukunya juga, dan bagaimana sih kehidupan di pasca kemerdekaan itu seperti apa. Dan balik lagi ngobrol ke Molly, karena Molly selain sutradara dia juga scriptwriter, dan ngobrol banyak sama Molly, dunia seperti apa sih yang ingin Molly ciptakan di dalam film Perang Kota. Nah, dari situ mulai kita scratch karakter Isa itu seperti apa ya, background story-nya seperti apa. Biasanya aktor itu berangkat dari masing-masing aktor itu bikin karakter Bible-nya. Jadi kami membuat sesuatu yang tidak ada di dalam skrip. Seperti latar belakang karakter Isa ketemu Fatimah itu di mana, bagaimana cara dia berkomunikasi, gimana sih mereka bisa suka. Karena di sini ditonjolinnya musik, ya akhirnya kita bilang kami ketemu mungkin karena sama-sama penyuka musik, ya seperti itu. Lumayan gampang sih, waktu pertama kali ketemu kita langsung makan bareng. Iya. Pas syuting langsung makan bareng, jalan-jalan keliling kota. Walaupun we are nggak ada itu kan? Ada tahu. Kita cari makan ayam. Itu siapa itu? Bukan si Gimpa. Iya. Kita cari makan ayam. Bebek. Nah, bohong. Masing-masing film punya keunikannya masing-masing, terus juga mungkin walaupun agak mirip tapi tetap punya ciri khasnya sendiri, terus juga menceritakan dan yang bisa kita tangkap juga pastinya beda. Kurang lebih seperti itu untuk press conference dan juga press screen untuk film Perang Kota ya. Lumayan rame hari ini dan ada beberapa aktor yang gue liat lah dari film ini, dari film itu gitu loh. Jadi kita langsung kembali ke studio. Jadi ya udah, let's go lah. Belanda pakai baju Inggris, Netherlands Spartan. Di tangan Gurkha mengejarkan aktivisme di glitches. Suamiku itu manusia istimewa. Mau tiba-tiba ada ledakan di sini, dia bisa jadi satu-satunya yang selamat. Kau cinta dia? Mana Hotman? Kita sudah menunggu sekian lama. Dit is zelfmoordmissie. Memang apa salahnya mati demi kemerdekaan? Mati sebagai pahlawan. Perang Kota, film yang mengambil latar belakang di Jakarta tahun 1946 ini mengisahkan tentang Isa, seorang mantan petarung dan pemain biola berusia 35 tahun yang kini menjadi guru sekolah dasar. Pengabdiannya selama perang kemerdekaan membuatnya mempunyai reputasi sebagai prajurit kawakan. Isa tinggal bersama istrinya, Fatimah, dan anak angkat mereka, Salim. Namun, trauma yang dialaminya membuat dia impotensi. Kala itu, Jakarta dalam keadaan ricuh, di mana Jakarta ditinggalkan oleh presiden, dibakar oleh Gurkha, Inggris, atau Belanda. Isa membantu revolusi bersama temannya dan siswa biola yaitu Hazil, seorang pemuda tampan dengan semangat juang yang kuat. Namun, ternyata diam-diam Hazil menjalin hubungan dengan istrinya, Fatimah.
Bersama Hazil, Isa menyusun rencana untuk meledakkan kafe di Pasar Senen, tempat berkumpulnya para pejabat nikah Inggris dan teman-teman mereka Belanda. Tujuan utama mereka adalah Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang sepenuh hati menganggap Indonesia sebagai tanah airnya. Kurang lebih itu merupakan preskon, trailer, dan juga sinopsis dari film Perang Kota. Dan kali ini kita mau review filmnya. Gue dulu boleh kali ya? Boleh. Karena gue nggak expect ternyata ini bakal jadi film yang cukup festival, karena emang film festival. Gue lihat di sebuah website udah nyampe festival mana gitu, dan emang udah dari akhir tahun kemarin. Akhirnya rilis di bioskop bulan Mei ya? Iya. Bakal rilis bulan Mei. Terus satu hal yang gue nggak expect juga adalah kapan terakhir kali gue nonton film bioskop tapi 4:3 untuk layarnya ya, karena gue juga nggak tahu bahkan kapan terakhir kali. Ini emang Kak Molly Surya bener-bener pendekatannya jadi film jadul, karena emang sebenarnya set yang ada di film ini tahun 46 kan, itu berarti adalah setahun setelah kemerdekaan gitu loh. Gue suka bagaimana Kak Molly Surya ini memvisualisasikan setelah kemerdekaan. Apalah arti merdeka, tapi kok masih ada para penjajah-penjajah ini di Jakarta sih minimal lah ya. Yang ditunjukkan Jakarta sebenarnya, Batavia itulah. Batavia. BTW tayangan 30 April. Oh, 30 April ya. Ya, jadi menurut gua menarik di sebelah situ dulu sih. Kalau menurut lo? Banyak pesan-pesan tersirat sih yang ada di film ini, kayak Ariel Tatum ngomong percuma merdeka tapi kita masih kelaparan, kayak gitu-gitu loh. Ada pesan-pesan tersirat di dalam dialognya. Dia menaruh sebuah pesan di setiap dialognya. Apalagi lebih banyak dari Ariel Tatum sih. Yang untuk tersirat itu. Betul. Mungkin karena yang ditunjukkan sama karakter perempuan yang ada di film ini adalah tersirat, sedangkan untuk karakter laki-laki yang ada di film ini adalah tersurat alias action langsung. Ya, mungkin benar. gitu kali ya yang dibedakan dari pengkarakteran dari film Perang Kota. Mungkin ya. Itu lagi-lagi yang ada dalam kepala gua. Ini satu-satunya. Berarti ini pertama film festival pertama yang bisa gue nikmati. Oh iya? Iya. Oh tapi iya sih. Ini memang sebenarnya gue agak bingung juga. Line between film festival dan juga film komersial di film Perang Kota ini ada banget. Walaupun itu cuma di kepala gue doang. Yes. Walaupun sebenarnya gue rasa ini film festival yang emang dibikinnya nyeni itu in a good way. Jadi bahkan orang yang jatuhnya awam seperti saya bilang bisa menikmati, ya berarti sudah berhasil untuk bikin film festival yang bisa dinikmati sama orang banyak. Betul. Itu sih satu. Terus gue suka banget sama mixing audio di sini lagi. Oh iya. Karena dia pakai Dolby ya. Itu Dolby Atmos. Sangat ini loh tergambarkan dengan jelas ketegangan jadinya di sana. Suara ledakan dan lain-lainnya tuh juga kayak satu bioskop tuh dipenuhi sama bom gitu, kayak boom gitu. Betul. Loh. Dan Kak Molly Surya yang gue lihat juga tahu di mana harus buat naruh scoring dan di mana harus emang cuma foley atau sound effect barang-barang aja. Setuju gue. Dan tahu yang mana scene tegang, yang mana scene biasa aja. Jadi nggak too much. Betul, jadi nggak too much, dan tahu yang mana scene yang tegang yang emang indah dan scene tegang yang emang menegangkan. Iya. Ini gue pengen, karena lu udah ngomongin itu, gue pengen langsung nyambung aja ke scoring karena gue suka banget. Karena banyak banget musik-musik di sini yang emang berhubungan sama string brass yang dimana my thing banget. Jadi gue suka juga bagaimana, bahkan ya lagu-lagu jazz. Gitu lah, ya kayaknya jazz itu ya. Iya, kayak lagu dengan biolanya itu kan. Seru banget sih. Kalau misalnya memang kamu Molly Surya bilang, kan gue nanya gitu loh kenapa salah seperti ini, karena memang ini sebenarnya diambil dari sebuah novel. Emang pengen bikin film-film bukan jadul sih sebutannya, noir, film-film lama lah ya. Film-film lama yang emang isinya kayak gitu-gitu, tapi setting di Indonesia menurut gue berhasil. Karena gue pernah main juga dulu bukan film game. Settingnya di Los Angeles, tapi tahun 41 seingat gue, tahun 41, judulnya L.A. Noire. Pokoknya gue bilang berhasil. Bedanya kan kalau di Los Angeles tahun segitu kan sudah merdeka gitu. Tapi kalau ini ada bumbu-bumbu masih dijajahnya, jadi tetap berasa. Itu satu. Sama gue pengen bilang production design-nya di sini nailed it semua, nggak ada yang maksa. Dan juga
apa sebutannya set-setnya di ini dengan baik gitu loh. Sangat tertata dengan baik dan pemilihan kostum, pemilihan tempat. Betul. Terus ruangan-ruangan. Gue penasaran tuh sebenarnya harusnya nanya ya syuting di mana ya? Iya. Maksud Kita gua nggak dapat kesempatan soalnya waktu itu. Iya sih, tapi sangat kan, ramai. Tapi kan gue bisa nanya di doorstop maksudnya. Akhirnya kan gue nanya di doorstop juga. Gue penasaran, masa kota tua semua kan nggak mungkin. Kayaknya sih Gas. Masa kota tua semua? Kayaknya sih Gas, asli. Jadi satu tempat. Tapi emang maksudnya di situ-situ aja nggak sih Gas? Kalau lu perhatiin filmnya? Iya. Kayak cuman di kamar, terus keluar dikit, kamar keluar dikit, kayak gitu-gitu doang. Di situ-situ doang sih sebenarnya. Cuman karena shoot yang diambil beragam, kita kayak dibawa di tempat-tempat yang berbeda. Iya, berarti sinematografernya yang pinter. Iya, satu. BTW gue sempet beberapa kali terkecoh tau. Apaan? Banyak adegan yang terkecoh kayak pas lagi ada kerusuhan, susah banget sih ngomongnya, kerusuhan. Pas lagi ada kerusuhan kan itu anak-anak SD-nya pada turun kan pada. Oh, pas awal-awal. Iya, gue kira itu sama Lu kira film perkampungan? Enggak, beda. Enggak, gue kira itu yang ikut turun sama anak-anak itu si Cikonya. Ternyata Cikonya malah itu dia nyuri karena buku dari ya? belakang tuh mirip. Oh iya. Nah, pas turun tuh ternyata bukan si Ciko, bukan si Isa. Si Isa lagi jalan ke ruang guru kan untuk ngambil nyuri sesuatu. Sama yang kedua adalah ketika tahan dulu. Karena harus break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Masih di perang kota. Yang kedua adalah pas lagi adegan long shoot di ruangan di rumahnya si Isa. Ada ambience orang lagi berantem. Oh iya. Nah, gue kira di situ si Fatima udah ketahuan kalau dia selingkuh sama si Hazil. Iya. Ternyata mereka lagi makan dengan tenang. Betul, itu sih. tuh sangat menipu sih. Itu menipu. Kalau gue selain menipu juga gue mikirnya kontras kali ya. Itu sebenarnya yang diharapkan sama penonton kayak ayo dong ada drama marah-marah nih ya kamu tuh selingkuh ya bla bla bla, ternyata enggak ada. Itu ternyata ya tetangganya betul. Yang gue lihat juga dari karakter Isa adalah dingin dan juga manners makers man ya itulah. Kayak family man. Santai. Tapi juga ada dendam gitu, ada dendam tersendiri. Silent treatment, Bre. Silent treatment, betul. Taurus gue rasa dia. Gue juga ngerasanya gitu ya. Ya. Kalau ngomong ini dari tadi kita ngomong Hazil, Isa sama Fatima. Jangan main-main juga sebenarnya yang mainin karakter itu adalah si Fatima sebagai Ariel Tatum sebagai Fatima, Chico Jericho sebagai Isa, sama Hazilnya si Jarum Kurnia gitu loh. 3 karakter ini, 3 aktor yang sebenarnya mungkin itu satu hal yang bisa bikin lo menikmati filmnya kali ya. Tapi emang ceritanya seseru itu sih, maksudnya. Gue emang sangat-sangat mengagumi scoring di sini sih. Bener kata lu yang lu bilang. Tahu kapan harus menggelegar, kapan tahu harus kayak udah biasa aja gitu. Scoringnya, penempatan scoringnya Bang. Iya, jadi ya menurut gua itu dinamika 3 aktor di sini menurut gua oke semua karena ada di ini by the way 17+. Iya. Karena emang ada ganti tidak senonoh terjadi beberapa kali. 3 kali. 3 kali ya? Ya 2,5 kali lah. Ya. Jadi buat yang belum 17 tahun jangan nonton ini ya adik-adik. Tapi untuk yang sudah di atas, nggak tahu ya. Oke, mungkin saatnya kita ngobrol. Gue pengen nanya, terakhir kali kan lu ngomong nonton film yang ada adegan seperti itu adalah Pabrik Gula Angkat. Apakah adegan tidak senonoh di sini lebih berpengaruh? Lebih berpengaruh lagi karena di sini suaranya sangat. Oke, sound efeknya ya, sound efeknya. Dan memang sebenarnya seintens itu juga sih, guys. Seintens itu, berasa intensnya. Berasa. Dan memang sebenarnya film ini judulnya Perang Kota. Cuma kalau misalnya kita tonton, ini sebenarnya cerita tentang cinta segitiga. Iya, benar. Bukan tentang perang-perangan aja gitu maksud gue. Iya, ada bumbu percintaan segitiganya di sini yang sangat kental juga. Menurut gue sih lebih daripada film perang ya. Iya. Karena gue masuk ke bioskop dengan kita bakal dapet film perang Indonesia setelah sekian lama nih, gitu loh. Ternyata
bukan gitu loh. Dari poster pun sebenarnya juga nggak perang-perang banget sih, mereka cuma pakai ala-ala londo gitu lah, londo-londo jadul. Tadi ngomongin audio, ada satu adegan yang gue suka, di mana itu agak masih awal-awal awal-awal film, nunjukin adegan Fatima yang lagi ngumpet. Lagi ngumpet sama si Isa yang lagi disuruh main biola di depan orang Belanda. Iya. Itu overlapping audionya gue suka gitu loh, karena kontras. Yang satu sebenarnya lagi tegang juga, cuma agak-agak damai dengan lantunan-lantunan tarikan string dari biolanya. Yang satu tegang beneran. Cut-cutnya yang menurut gue nggak, nah itu salah satu sebenarnya jump cut, tapi yang nggak jumpy, karena diatur sama audionya. Iya benar. Mastering, mixing segala macam lah. Ini kalau masuk ke inian FFI ya, Festival Film Indonesia, harusnya sih dia juara yang nominasi lah minimal. Editing ya? Iya, editing prodes menurut gua. Iya, minimal menang lah editingnya. Dan kalau ngomong-ngomong soal FFI juga, kemarin itu kita agak keluar dari filmnya dikit, kita ke preskon. Yang datang lumayan kaget. Gue mau cerita kali ya. Gue tuh di sana ada lihat Kak Mira Lesmana, ada Bang Joko Anwar, ada siapa lagi ya? Banyak ya. Terus gue sempat foto sama Sheila Kusnadinya juga, lucu. Iya, lucu banget. Dia baik banget. Iya, dan di repost lagi gitu kan. Nah terus gue pengen cerita juga gitu loh, seluruh dunia harus tahu ya guys. Harus tahu seluruh dunia. Kalau gue di repost sama cicinya Edwin. Apa namanya? Oh, kita kan mau nyari tempat buat makan gitu loh. Terus kan ada tuh kalau teman-teman pernah ke Epicentrum atau Epiwalk di bagian XX1-nya kan yang makan di luar harus jalan dulu terus masuk ya kan. Ini saya masih di dalam nih buat nyari stock shoot. Terus gue pengen ke situ kayak oke, nggak jadi, ada penghalangnya Joko Anwar gitu. Masalahnya Bang Joko kan di situ lagi nggak duduk. Kalau lagi duduk mah ya udah gitu, nggak mau jalan, dia lagi berdiri ngalangin jalan. Ya udahlah, kita duduk di bawah aja deh. Takut. Maksudnya bukan gimana-gimana, nggak enak aja gitu loh. Takutnya masalah lagi ngobrol juga, lagi ngobrol asik gitu loh, nggak enak juga kan. Itu sih paling yang ada di preskon ya. Mungkin kita kembali lagi ke filmnya. Tadi kita udah ngomongin apa aja sih kalau dari tapi gue suka banget intensitas ketegangan di awal-awal film ini. Dan yang mana? Yang dia para prajurit lagi bunuhin orang. Di toko itu ya? Iya, di toko itu. Terus toko Cina itu kan? Iya, terus gue suka banget yang awal-awal film kita ditampilin dulu sama sejarah. Jadi kayak dokumen masalah. Pokoknya film ini dibuka dengan lagu kebangsaan Inggris yaitu God Save Our Queen. Gue juga ngerasa kayak tiba-tiba banget nih kita baru masuk langsung dikasih hitam putih sejarah penjajahan Indonesia. Lagu God Save Our Queen dalam bioskop Indonesia, kapan lagi lo denger kayak gitu di film Indonesia pula. Betul. Gitu. Tapi emang berasa kayak film Eropa sih sejujurnya. Gue nonton film ini seru abis. Dan kita juga udah lama banget nggak dapet film-film yang tentang penjajahan, yang pure ya maksud gua, penjajahan yang pure. Apa coba terakhir? Yang sebenarnya kan gue bilang film perang itu udah lama nggak dapet, tapi lu nonton Kang Mak nggak? Enggak lagi. Kan awal-awalnya juga gitu tuh adegan perang, tapi kan intinya bukan itu. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton Perang Kota jangan berekspektasi di sini banyak peperangan. Ada sih. Ada nggak terus menerus percintaan ada, cuman nggak seintens itu. Satu adegan terakhir yang gue suka, yang pas mereka pengen ngambil senjata gitu, pokoknya ada prajurit atau apa orang Indonesia yang emang sudah membunuh orang organisasi dia. Iya, membunuh orang Belanda ya? Nggak tahu, iya kayaknya deh, karena gelap banget. Iya, gelap banget jujur. Orang Belanda terus kayak si Isanya kayak, terus apa bedanya kalian sama orang Belanda gitu loh? Kalian sama-sama ngebunuh juga. Iya, ngebunuh dan memutilasi. Enggak, dia bukan membunuh orang Belanda, membunuh orang pribumi. Iya, disangkanya itu kayak mata-mata gitu loh. Mereka sangka mata-mata. Gue kira orang Belanda malah. Makanya dia nanyanya begitu, apa bedanya kalian sama orang Belanda kalau ngebunuh orang? Iya, intinya gue suka aja adegan situ. Adegan kecil yang menurut gue ngaruh, ngasih pesan juga gitu buat ke orang-orang Indonesia gitu. Iya, betul. Wow, itu sih paling yang bisa kita review untuk Perang Kota. Perang Kota ya. Tidak kekurangannya lu mau ada tambahan nggak? Kekurangan
Nggak ada lagi kekurangannya, bingung Sumpah juga. nggak ada kekurangan lagi di film Menurut ini, gue cuman sih maksimal semua ya. Iya, cuman kalau kalian nggak suka nonton film yang durasi panjang dan slow pace banget, pacingnya lama, nggak bisa nonton ini. Jangan ditonton sih menurut Iya, tapi kalau kalian suka film Yang berbau mana? kemerdekaan, perjuangan dan percintaan, Dan percintaan itu. ini cocok Tonton untuk Perang kalian. Kota deh. Yes. Karena ada perangko dalam Perang Kota. Oke, Yes. kalau gitu terima Masuk. kasih sudah nonton Bapil sampai sini dan kita ketemu lagi di Bapil, bahas film film, selanjutnya. bye-bye. Dadah.